taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi kondisi dan wafil anwari, dan itu di dalam kitab Al-Anwar, pengarangnya Imam Ubadi. Ada dawuh laukola jika berkata siapa orang wahid, orang yang hibah, mengatakan abah tulaka mafidari, abah tu membolehkan siapa aku laka padamu, ma pada apa-apa fidari yang ada di dalam rumah. Pokoknya apa yang ada di rumah itu kamu boleh memakannya atau boleh menggunakannya. Auma atau perkara fi karom, di dalam pohon kurma, minal inabi, dari kurma. Falahu, maka itu boleh bagi muttahib atau maudhulah akluhu, adapun memakan ma duna bai'ihi, bukan menjualnya. Kamu boleh makan sepuasnya, tapi jangan kemudian bawa pulang dijual. Karena ada yang biasanya, kamu kalau makan silakanlah makan di pohon sepuasnya, tapi jangan bawa pulang. Nanti bawa pulang dijual. Wa hamlihi, dan membawanya, wa it'amihi, dan memberinya, muttahib li ghairi, kepada selain muttahib. Tidak boleh menjualnya, tidak boleh membawa pulang, dan tidak boleh memberinya kepada orang lain. Watak tasiru, dan terbatas apa al ibahatu, ibahah pembolehan tadi, alal mawjud, di atas perkara yang wujud. Ai indaha, di sisinya ibahah, bidari, di dalam rumah, awil karamnya, atau pohon kurma tadi. Baca zaman, dan menetapkan siapa ba'du sebagian ulama, walau kola, dan jika berkata siapa wahid, abah tulaka jami ama fidari, abah tu membolehkan siapa aku laka padamu, jami ama, pada seluruh perkara fidari yang ada di rumahku. Apanya? Aklan, makannya, wastikmalan, dan menggunakan. Ya kalau makanan boleh dimakan, kalau motor boleh dipakai dan sebagainya, kecuali istrinya. Walam yakna, dan tidak mengetahui siapa al-mubihu, orang yang membolehkan itu, al-jami'ah, pada semuanya. Orang itu pokoknya pernah, makanya kayak seperti ada rumah yang tidak pernah ditempati. Rumah itu ketimbang enggak tempati, maka silakanlah orang menempati, biar, karena kalau nggak ditempati demi. Kadang tempat kamu tempati itu, kemudian apa yang ada di situ kesilahkan, yang bisa dimakan, yang bisa dipakai. Nah, maka itu.
Nah itu dari siapa, saya sendiri juga begitu. Karena di kampung itu rumah besar, tidak ada yang menempati karena semuanya keluar. Bapak ibu wafat, saya di sini, adik saya yang kedua di sana di sini, yang ketiga di Rembang, yang keempat di Mojokerto. Jadi tidak ada yang di rumah, tidak ada yang di rumah. Kosong. Nah kemarin masih ada orang yang suruh nempati. Sudah silakan nempati, masih ada pohon-pohonan maju-maju, silakan, tanahnya juga bisa tanami macam, silakan ambil. Yang lain sudah nggak mau pulang, masalahnya sudah. Lam tahsul maka tidak hasil apa ibahatu ibahah. Mengapa gak hasil? Karena yang memberikan yang membolehkan itu tidak tahu apa saja yang dibolehkan. Nah, jadi syaratnya harus tahu apa saja yang dibolehkan itu. Semua itu apa saja maksudnya. Nah, jadi di sini dianggap tidak. Intaha habis apa penjelasan di dalam kitab Al-Aqwa. Wajah zaman dan menetapkan siapa ba'dum sebagian ulama annal ibahata sesungguhnya pembolehan, innal ibahata sesungguhnya pembolehan itulah tartaddu tidak tertolak apa namanya ibahah birrodi dengan penolakan. Artinya yang diberi tidak mau, tetap saja berlaku. Wasyatul mauhubi dan adapun syaratnya barang yang diberikan itu kaunuhu adanya mauhub itu ainan berupa barang yasihu yang sah apa bai'uha menjual ain yang diberikan itu seandainya dijual itu bisa. Nah seandainya barang itu fala tasihhu maka tidak sah apa hibatul majhuli hibah perkara yang tidak diketahui kabaihi seperti menjual al-majhul kan tidak boleh menjual perkara yang tidak diketahui. Waqat marro dan sungguh telah lewat anifan hari tadi apa bayanmu penjelasannya ada musikhah fi bai'il majhul. Bikhilafi hadiyati berbeda dengan hadiah, menghadiahkan majhul wa sodaqoti. Fatasikhani maka sah apa hadiah dan sodaqot. Bima di dalam perkara istadharahu yang menjelaskan kepada ma siapa Syekhuna Ibnu Hajar. Wah, kalau hadiah itu kepada orang yang lebih kaya itu hadiah. Kalau sedekah itu biasanya kepada orang yang miskin, ya, sedekah. Watasihu dan sah apa hibatul musya'i hibah barang yang dimiliki bareng-bareng, haknya dia diberikan kepada orang lain. Umpamanya dia punya andil terhadap investasi di GOR gedung olahraga milik orang banyak, kemudian udahlah saya kasihkan kepada si fulan. KBI seperti menjual musya tadi itu boleh saja, hanya itu dijual. Kalau sekarang biasanya ya bentuknya kayak saham ya, kalau perusahaan itu ya saham. Sekarang
kan jual beli yang cepat itu ya saham, tapi yang ngerti kalau nggak ngerti ya cepat juga. Yang ngerti itu cepat kaya, yang nggak ngerti ya cepat belum komit. Walau qabla qismati, walaupun sebelum dibagi, artinya belum dibagi udah haknya itu dijual. Sawaun itu sama juga, wahabau adapun menghibahkan siapa wahibhu kepada Musa tadi itu disyariki kepada teman yang ada di situ, au ghairihi atau pada orang lain. Haknya ya kalau sekarang kayak saham ya bisa dijual kepada temannya yang syarik itu, surokah itu yang bersekutu di situ atau dijual kepada orang lain. Waqat tasyikhu dan terkadang sah al-hibatu hibah dunal bayi, bukan baik hibah boleh tapi kalau jual beli tidak boleh. Kahibati habbatai burin, seperti orang hibah 2 biji gandum warna lima, ada 2 biji, ini tak jual yang ngurus apa sih, tapi kalau diberikan minal muhaqqarat, nyatanya dari perkara-perkara yang remeh. Wajil dan najsin, dan kulit yang najis. Contohnya lagi yang banyak itu kayak orang punya kotoran ayam banyak. Ya orang lagi ternak ayam itu kan biasanya juga ada orang nyari kotoran mau dipakai untuk pemupukan, bukan yang yang tradisional. Nah kalau beli kan tidak boleh, dijual tidak boleh. Kalau dikasihkan boleh, kalau dikasihkan boleh. Cara nyiasati ya begitu, kasihkan. Jadi ditukar itu akadnya juga jual beli. Jadi dikasih saja. Nah nanti yang itu kan tahu sendiri ini bagian bagian angkat-angkat atau apa. Tapi kalau akadnya jual beli jelas tidak boleh, karena apa? Karena airnya itu najis. Barang yang najis itu dijual tidak boleh, tapi kalau diberikan boleh saja. Ala tanah kudin, atas perbedaan pendapat di dalam masalah kulit yang najis itu, yang najis firrodati di dalam kitab Rodoh. Karena kulit bangkai itu najis kalau tidak disama. Kalau disama maka bisa jadi suci. Wakana juga demikian jildin najsin duhnun mutanajjisun, minyak yang terkena najis. Kan angel minyak itu terkena najis itu ya bisa, kecuali kalau minyaknya itu sudah beku. Kalau masih cair itu kan ya campur najis. Watal zamu dan wajib watal zamu dan tetap hibatu hibah bi anwa'iha, dengan macam-macamnya hibah asala sati yang 3, biqabdin dengan sebab penerimaan. Jadi kalau sudah diterima otomatis luzum itu artinya berlaku. Fala talzamu, maka tidak tetap hibah bil akdi dengan akad saja, tapi harus dengan qabdun, dengan penerimaan. Bal bil qabdi, balik dengan penerimaan. Al jadidi menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang baru tadi. Mengapa? Li khabari annahu, karena ada hadis annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahda, memberikan hadiah siapa Nabi Najasyi, kepada Raja Najasyi. Nabi itu memberikan hadiah kepada Raja Najasyi salasina uqiyatan, 30 uqiyah. Apanya miskan, minyak misik, dikasih ada 30 wadah
punya musik. Tapi famata, maka kemudian mati Raja Najasyi sebelum barangnya diterima itu mati qabla ayyasila, sebelum sekiranya sampai apa salasina uqiyah tadi itu atau musik tadi itu ilahi kepada Najasyi. Jadi sudah bilang kan akadnya dia ngasih, tapi kemudian belum sampai ke tangannya Najasyi mati. Maka oleh Nabi kemudian tidak jadi dikasihkan. Fakosama, jadi makanya dengan akad saja tidak cukup, harus dengan penerimaan tadi. Kalau sudah diterima maka fakosama, maka membagi siapa Nabi kepada salasina uqiyatan miskan tadi itu bainan nisa'i, akhirnya dibagi pada istri-istrinya. Wayukos sudah dikiaskan bila hadiah dengan hadiah apal baki, yaitu yang lain, yaitu sodakoh sama hibah tadi itu. Wa inna ma yu'taddu, bahwasanya dianggap apa namanya mauhub tadi itu, barang yang dihibahkan fiyadil muttahibi bil qabdi, dengan penerimaan. Ingkana, jika ada mauhub qabdu ya, itu bi'ikbadil wahibi, dengan menerimakan itu bukan menerima tapi menerima kan, kalau itu menerima berarti di sini, tapi kalau menerimakan dia justru memberikan kepada orang lain. Ikbadil wahid au bi'idniha, ada dengan izinnya wahid, au bi'idni wakilihi, atau dengan izin wakilnya wahid di dalam qabdu. Wayah taju, dan butuh qabdu ila idnihi, kepada izinnya wahid fihi, di dalam qabdu. Wa ingkana, walaupun ada apal mauhubu, barang yang diberikan itu fiyadil muttahibi, sudah berada di tangannya orang yang terima ya, tapi penyerahan itu harus seizin orang yang memberikan, walaupun sudah berada di tangannya. Artinya kayak umpamanya sekarang ada motor lama dipinjam oleh fulan umpamanya, terus kemudian rencana mau diberikan kepada, udah ketimbang repot-repot kasihkan aja, tapi belum, wahidnya itu belum ikrar, itu belum memberikan izin, ya maka belum. Walayak sudah tidak mencukupi guna di sini bab apal wad'u, meletakkan baina yadail muttahibi, di hadapannya orang yang menerima hibah tadi itu, bila izin, dengan tanpa izin fi, di dalam qabdu. Jadi mestinya itu ya belum sah, tapi kadang-kadang ya tradisinya beda. Contohnya orang kondangan, orang tahlilan itu kan tiba-tiba ditaruh depan kan belum bilang apa-apa itu kan. Bila izin fi li'anna qabdahu, karena sesungguhnya menerima mauhub itu li'anna qabdahu, karena sesungguhnya menerimanya muttahib itu ghairu mustahiqin, adalah tidak berhak lahu kepada mauhub tadi ini, atau lahu bagi ghairu mustahiqin, lahu bagi muttahib tadi. Artinya pada dasarnya itu belum boleh. Faktabir, maka faktubiro, maka dianggap tahaqququhu, menjadi nyatanya qabdu. Bikhilafi, berbeda dengan al-wad'u al-madhkur fil mabi'i, di dalam barang yang dijual. Falau mata, maka jika mati
siapa ahaduhuma, salah satu antara wahid dan muttahid, qabla qabdi, sebelum penerimaan, koma maka menempati, makomahu pada tempatnya ahad, siapa warithuhu, ahli warisnya ahad, bil qabdi, di dalam menerima, wal iqbati, dan menerimakan. Jadi umpamanya memang sudah rencana ada mau pemberian umpamanya kan kadang-kadang orang penyerahan sesuatu itu kan diresmikan, upacara atau apa, seremoni, kemudian waktu mau laku mati, padahal sudah diagendakan, mati salah satu. Nah, maka ahli warisnya boleh mewakili terhadap yang mati tadi, baik itu yang wahidnya maupun muttahid. Ya contohnya kan kayak penghargaan apa itu kan biasanya orangnya ketika ada hadir atau sudah meninggal maka diberikan kepada ahli waris. Walau qabadahu, dan jika menerima siapa muttahid kepada mauhud, faqala, maka berkata siapa wahid, roja'tu, mencabut siapa, anil idni, dari idni, qablahu, sebelum qabdu, katanya itu sudah saya cabut sebenarnya, sebelum diterima itu saya sudah mencabut duluan. Tapi kalau berkata sebelum muttahid, orang yang terima, dicabutnya itu setelah saya terima baru dicabut. Nah gitu. Ba'du batal ibad atau batal qabdi. Suddiqa, maka dibenarkan siapa al-wahibu, orang yang memberi tadi itu, alama atas keterangan istadharahu, yang menjelaskan kepada mas siapa al-adro'i, Jadi karena apa ya? Biasanya fikih itu yang dimenangkan yang kira-kira tidak dirugikan, ya kan? Nah, jadi yang wahid itu. Lakin mailu syekhina, tetapi kecondongan guru kita Ibnu Hajar al-Haytami itu ila tasdiqil muttahidi, pada membenarkan orang yang menerima hibah. Mengapa li'annal asla? Karena sesungguhnya asalnya itu ada merujuk, tidak ada pencabutan kembali qablahu, sebelum qabli. Nah ini analisisnya, karena sebelumnya dia nggak dengar kalau ada penarikan kembali, pembatalan itu. Makanya yang dibenarkan adalah muttahid. Ini menurut Ibnu Hajar al-Haytami. Bahwa adapun qaulu atau tasdiqul muttahid itu qaribun, yang dekat dengan kebenaran. Nah ini menurut analisisnya pengarang itu seperti itu. Menurut saya yang ya sebetulnya ini kan fikih-fikih analisis begini ini ya sangat situasional, kondisional, karena ya terkait dengan budaya, ya, kultur dan sebagainya. Wayakfi, dan makanya hukum itu sholihun likulli makanin wa zaman wal akhwal. Jadi sholihun akhwali wal amkinati wal azminah. Jadi sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan. Makanya juga dikatakan taghayyur ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan keadaan. Jadi makanya masing-masing daerah bisa jadi berbeda.
tradisinya orang Arab, kalau tradisinya kita ya beda. Orang Arab itu kalau pagi tidur, kalau malam melek. Anak-anak main bola itu malam, tidak ada pagi-pagi main bola, pada tidur semuanya. Kan itu kayaknya beda. Orang Arab dipegang kepalanya seneng, gembira-gembira. Dipegang pantatnya marah. Kalau kita pegang pantatnya biasa saja. Tapi kalau kepala beda budayanya. Jadi tidur pagi-pagi patok ayam. Ayam gitu. Tapi bisa Wayakfi dan mencukupi apa ikrar bil qabdi dengan menerima. Kila seperti jika dikatakan lahu kepada Wahid, Wahab takada, apakah kamu menyerahkan kada sekian min fulanin dari fulan, wa akbataha dan menerimakan siapa engkau kepada fulan. Faqarana amiyah, ya, maka itu dianggap ikrar. Jadi kalau ada orang, kamu menerima ini ya, kemudian kamu serahkan kepada si fulan, iya, ya itu namanya ikrar. Wa amal ikrar, ada pun ikrar awi syahadatu atau kesaksian bimujarradil hibati dengan hanya ibad tadi, itu fala tastalzimu, maka tidak menetapkan apa ikrar al-qabda pada penerimaan. Nah, betul katanya fala yastalzimul qabda, yakfi mencukupi anu dari ikrar bil qabdi apa qaul wahid, ucapannya orang yang memberi. Dia mengatakan malakahal muttahib milkan laziman, malakaha telah memiliki hak kepada hibah siapa al-muttahibu, orang yang menerima hibah, milkan laziman dengan milik yang lazim, milik yang tetap. Jadi namanya yang beri dan yang begitu. Nah, barang itu sudah dimiliki oleh si fulan, ya sudah milik tetapnya, maka namanya ikrar. Qala berkata siapa ba'dum sebagian ulama, lain walaysa dan tidak ada itu lil hakimi bagi hakim. Apa soal syahidi, bertanya kepada saksi anhu tentang tentang ikrar itu tadi. Mengapa li Allah yang tabiha, supaya tidak ingat siapa syahid lahu kepada ikrar tadi itu. Nah, sekarang wali asrin, dan itu bagi orang tua, dzakarin laki-laki au unsan atau perempuan, min jihatil abi dari arahnya bapak, awil ummi atau ibu, wa in ala ke atas berarti kakek, nenek, terus rujuun adapun menarik kembali fima di dalam perkara wahaba yang telah memberikan siapa asrun au tasaddaqa atau sedekah siapa asrun au ahda atau menghadiahkan siapa asrun la fima bukan di dalam perkara abro'a yang membebaskan hutang, anaknya dibebaskan hutang, ya beda lagi. Ini yang memberi, anak diberi motor, maka boleh orang tua itu menarik kembali. Wah, ini roman-romannya anak malah gak belajar, malah trek-trekan terus. Nah, diminta kembali saja. Dikasih HP, main HP terus, dah tarik kembali saja. Jadi itu boleh orang tua, baik bapak maupun ibu ke atas, untuk menarik kembali pemberiannya kepada anak, baik itu sedekah, hibah, hadiah dan sebagainya. Bukan ikrar. Beda kalau begini, anaknya punya utang, anaknya sudah keluarga,
hutang kepada bapaknya, kemudian ya udah hutangnya saya bebaskan, namanya ibroh. Nah, kalau itu tidak bisa ditarik kembali barang-barangnya kalau yang ditarik boleh ditarik kembali kalau barangnya itu masih ada. Lifar'in wa insafun, walaupun ke bawah dari cucu, anak, cucu, cicit. Nah, in bagia jika masih tetap apal mau hubung, barang yang dihibahkan itu masih ada, motornya masih ada, HP-nya masih ada, atau apalah masih ada. Fi sultanati, di dalam kekuasaannya, far'u bila stihlakin, dengan tidak rusak. Jadi masih ada barangnya, ya tadi karena kasih motor nggak pernah pulang, keluar terus. Tuh ada model begitu anak-anak itu ya. Karena ini kan ya sedang nggak pulang-pulang. Kalau anak begini kan pulang itu kan kadang-kadang jarang di rumah, rumahnya temannya, rumah temannya. Kan gitu nanti ngumpul di mana, kopi, rokokan kan biasa. Apa nih gue nggak tahu saya. Itu orang tuanya sampai tuh nggak pernah di rumah, liburan tapi nggak pernah di rumah, pergi ke rumah temannya, kemudian kemana. Katanya orang tua, ya udah motornya tarik saja udah, maka nggak pernah pulang. Wa in ghorosa, walaupun telah menanam siapa farku al-ardo, dikasih tanah mamanya, udah ditanami. Nah, tapi kemudian diminta kembali oleh orang tuanya, boleh saja. Aubana udah bangun, siapa farku pihak di dalam dikasih tanah udah dibangun oleh orang tuanya, diminta kembali. Al-takhon lah, biasanya mesti ada masalah tiba-tiba. Kalau tidak ada masalah ya kebangetan orang tuanya. Jadi ada masalah, kenapa? Al-takhon lala, atau sudah menjadi duka. Apa asyiru mauhubin, yaitu apa asyirun, yaitu perasan kurma itu anggur mauhubun yang diberikan itu sudah jadi duka. Au ajarohu, atau menyewakan siapa farunhu pada mauhub. Au alaqo, atau menggantungkan siapa farun itqahu pada memerdekakan mauhub atau budak. Au wahabahu, au rohanahu, atau kalau tadi memperkerjakan ya ajar, kalau ini menggadaikan. Au wahabahu, atau memberikan siapa farunhu pada mau, bila qabdin, tapi belum penerimaan. Fihima di dalam rohnun dan wahbun. Libakoihi, karena masih tetapnya mauhub fi sultanatihi, di dalam kekuasaannya farun. Pokoknya selama barangnya itu masih ada dan masih di kekuasaannya anak, maka orang tua itu boleh meminta kembali, ya, mencabut kembali. Ini cara fikihnya, tapi kalau cara hukum perdata positif udah bisa. Jadi kalau sudah perdata itu sudah tidak bisa. Apalagi udah disertifikatkan, apalagi udah bermacam-macam. Ya, macam-macam ya. Fala ruju'ah, maka tidak ada menjabel itu yang menarik kembali.
itu maujud inzala jika hilang apa miliknya farku tadi. Umpamanya sudah dijual ke orang lain, ya tidak bisa ditarik kembali, masa sudah dijual. Kan biasanya beda hobinya tadi. Orang tuanya beli, hobinya beli, anaknya hobinya jual. Waikanat walaupun ada, mana tadi? Milku biibatin dengan riba ma'at qabdin beserta penerimaan. Waikanat walaupun ada palihibatu hibah itu minal ibni libnihi, dari anak ke anaknya anak, cucu. Jadi kalau sudah beralih walaupun dari anak ke cucu itu sudah beralih kepemilikan, maka tidak boleh ditarik. Jadi kalau orang tua ngasihnya kepada cucu, boleh ditarik kembali langsung kepada cucu. Tapi kalau ngasihnya kepada anak, dari anak kemudian dikasihkan ke cucu, maka orang tua tidak boleh narik kepada cucu tadi itu, karena sudah. Auli akhihi, atau untuk saudaranya ibnu liabihi yang sebapak dengan ini. Au bibain, atau dengan dijual. Walau minal wahibi, walaupun dari orang yang memberikan alal aujahi. Au biwakfin, atau dengan wakaf. Wayam tani udah tercegah parluju menarik kembali bisa wali milki sebab hilangnya milik tadi itu. Kalau sudah hilang miliknya, ya berarti udah tidak bisa dimiliki, tidak bisa ditarik kembali. Wain ada walaupun kembali, akhirnya kembali apa mau ilai kepada ibnu. Contohnya gini, barang ini dikasih motor oleh orang tuanya, kemudian oleh anaknya itu karena mungkin bosan dijual, kan berarti orang tua tidak bisa menarik kembali, udah. Nah, setelah itu ternyata butuh lagi kepada itu, atau yang jual itu merasa dijual murah lah, balik kepada yang anaknya tadi. Dah, saya mau pergi ke tuangan, mau beli lagi aja motornya. Nah, setelah dibeli lagi, maka itu tidak bisa ditarik oleh orang tuanya tadi, karena sudah beralih orang lain tadinya. Kemudian walaupun itu kembali. Ada hakikatnya sama aja nih ya. Ya, tapi kan sudah pernah hilang, yang memberikan barangnya itu sudah dijual. Walau biikolatin, walaupun dengan pembatalan, karena aib barangnya cacat umpamanya oleh pembelinya, nggak jadi, batalkan, tetap tidak boleh. Auratin, atau dibalikan biaibin sebab cacat itu. Mengapa li'annal milkah? Karena sesungguhnya milik itu ghairu mustafadin, tidak bisa diambil manfaat apa minhu dari mau tadi itu. Khinaidin ay khinaid zal milku wa'ada. Walau wahabahu, dan jika menghibahkan pada mauhub soal farqu anak di farqihi, pada anaknya lagi. Lucu berarti. Wa'abadahu, dan menerimakan siapa farquhu kepada farqihi. Sumaroja, kemudian menarik kembali siapa farqu fihi di dalam hibah tadi itu, kita mauhub. Fafi ruju'il abi, maka itu di dalam menarik kembalinya bapak wajihani ada dua pendapat. Jadi umpamanya ada barang, ada motor lah contohnya,
motor kasihkan anak. Mungkin karena anaknya kemudian udah punya anak, udah kuliah dan sebagainya, motor dikasihkan ke anaknya, ke cucunya berarti. Nah, cucunya ternyata bandel oleh anaknya tadi, berarti ditarik kembali. Jadi dari cucu ditarik oleh anak. Nah, sekarang barangnya ada di anak. Bapaknya tadi boleh nggak narik ini? Nah, gitu. Wajahani ada dua pendapat. Wal aujahu minhu ma'adamur rujuk. Jadi pendapat yang lebih bisa dijadikan wajah minhuma dari wajahani itu ada merujuk, tidak boleh narik kembali. Lizawali milki, karena sudah hilang miliknya fardu tadi itu. Summa audihi, kemudian kembalinya milki tadi. Wayang tani udah tercegah rujuk aidon inta'allaqah, jika bergantung bi dengan makhluk apa hakun lazimun, hak yang lazim. Ya umpamanya barang itu dijadikan jaminan hutang, ya, berarti kan ada terkait dengan hak yang kaan rohana, kira seperti contohnya menggadaikan siapa far'uhu pada bauhu liwali aslin, pada selain orang tua, akbadahu, dan menerimakan siapa far'unhu kepada mauhu, balam yang fakka, dan tidak terlepas apa namanya mauhu tadi itu. Wakana juga demikian imtina inistahlaka, jika rusak, dan rusak ya udah. Kaan tafarroh, seperti sekiranya sudah menetas, apa lebih itu telur, dikasih telur kemudian telurnya sudah menetas, berarti kan sudah berubah dari au nabata, atau menjadi tumbuh apalah habbu, bijian, kasih biji apa gitu, kemudian li'annal mauhubah, karena sesungguhnya barang yang diberikan itu soro jadi apa mauhub itu mustahlakan, artinya barang aslinya itu sudah rusak walaupun kemudian berupa barang yang lain. Wayak sulu, dan hasil apa rujuk menarik kembali binah wirojatu, dengan umpamanya ungkapan aku tarik kembali fil hibati, di dalam hibah. Wanakot tuha, atau membatalkan siapa tuha kepada hibah, au abtol tuha, atau membatalkan aku kepada hibah, au rodatu, atau menarik kembali aku al mauhubah, barang yang diberikan ila milki, kepada milikku. Wakala juga demikian yaksuru bikinayatin, rujuk itu dengan kinayah, sindiran. Kahatu, seperti mengambil siapa aku kepada mauhub, waqatab tuhu waqabat tuhu, dan menerima siapa kepada mauhub, ma'an niyati, beserta niat menarik itu. Kinayah itu baru jadi kalau dengan niat, kalau tidak niat. Sama dengan tolak itu kan ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Kalau sorry ya udah jadi. Nah kalau kinayah butuh niat. Makanya yang kok tidak seorang nolaknya udah sorry, tapi dibawa ke pengadilan tidak dianggap, nah, kan karena tidak diucapkan di depan pengadilan. Kemudian malah didamaikan. Terus bagaimana ini? Nah kalau sudah tolak 3 umpamanya kan baik kubro, baik kubro, kemudian lapor di pengadilan didamaikan atau tidak? Ini tuh banyak loh ya, banyak. Ya ini rata-rata begitu ya. Ini masih sampai sekarang tidak ada, tetap dualisme begitu.
Jadi kalau orang orang yang tidak jadi hakim, ya mutusnya secara fikih. Tapi ya hakim yang mutusnya secara hukum itu, secara undang-undang itu yang berlaku. Ya kan begitu. Coba tanya kiai-kiai sama lalu begitu. Jadi ya, tetap nambah berarti itu. ya. Makanya itu termasuk salah satu yang saya permasalahkan di cara saya. Karena ya terus jadi ini apa itu? Karena ada daunnya Nabi itu salah sun jidun najidun wa hasilun najidun an-nikah wa talaqu marja'atu. Ada 3 hal serius itu jadi, bercanda juga jadi, yaitu nikah, tolak, dan rujuk. Nah, kalau alasannya maslahah bagi siapa? Kan? Kalau maslahah bagi istri, bagi suami, maslahah enggak masalahnya? Kan maslahah harus dua-duanya, masalah salah satu. Seperti suami kalau mau nikah lagi itu syaratnya harus ada izin sekarang ini. Yang izin itu tertulis di depan, ditulisnya di depan pengadilan. Ya, sampai kiamat kurang 1 hari. Enggak ada di sini. Ya ada mungkin orang yang tapi ya jarang banget. Nah itu katanya untuk kemaslahatan istri. Lu maslahat bagi suami, enggak maslahat kan? Tersiksa. Berarti yang syaratnya menjadi nambah menjadi 3 tadi itu kalau rujuk kembali gimana itu kan haram harusnya. Udah ya. Ada Makanya. Ya. Kalau orang yang bukan hakim ya memang harus dengan cara fikihnya itu, ya dengan cara. Kalau hakim, karena hakim itu yang dianggap itu yang diucapkan di depan pengadilan. Karena dia ada tahu bahwa sudah diucapkan maupun tidak di luar itu, atau sudah ada ngaku nggak dianggap, karena tetap harus diucapkan. Walaupun sudah tolak 3. Itu di depan pengadilan harus diucapkan lagi, dan di kemarin kejadian jatuhnya 1. Ya sempurna barang itu ya oke, itu ya banyak pendapat. Terus mana tadi? La binahwi bai'in, tidak dengan umpamanya jual beli wa'itakin dan memerdekakan wahibatin dan hibah liwalihi pada selain al-maudud tadi itu. Wawakfin dan wakaf likama limilkin karena sempurnanya likama limilkin far'i, karena sempurnanya miliknya anak tadi. Wala yasihu, dan tidak sah ta'liqu ruju'i, menggantungkan rujuk bisyartin, dengan syarat. Walau zada, jadi umpamanya narik tapi dengan syarat ini tadi. Walau zada, dan jika tambah apal mau barang yang sudah diberi itu akhirnya bertambah. Roja'a, maka boleh menarik siapa aslu biziadati, dengan tambahnya mau al-mutasinati yang gandeng, yang artinya yang kandung. Kalau yang bisa tidak, maunya sebelah dikasih kambing 1, kemudian sudah punya anak, ya maka anaknya itu miliknya anak tadi itu. Kalau indukannya bisa diminta kembali, ditambah.
Tapi umpamanya sekarang ngasih, kalau budak diajari jadi pinter, setelah pinter kemudian ditarik kembali, masa pinternya harus dilepati? Atau ngasih apa ya, burung yang semula nggak ngerti, ada berkicau nggak bagus lah, biasa. Kemudian setelah diberi anak itu dilatih macam-macam sehingga berkicau juara, pokoknya lomba-lomba juara. Wah, pun bapaknya ini tak tarik kembali aja ini. Kata'allumis sun'ati, seperti belajar bekerja. Lal munfasilati, bukan yang terpisah. Kayak tadi dikasih kambing, anak kambingnya sudah beranak 10 umpamanya anaknya, maka yang bisa ditarik hanya induknya saja, anak-anaknya enggak. Kalau ujrati seperti ongkos, wal waladi dan anak, wal hamli dan kandungan, al hadisi yang terjadi alami kifarihi atas milik anaknya asli. Wayukroh, dan dimakruhkan lil asli bagi orang tua parruju'u, menarik kembali pemberian fi atiyatil far'i, di dalam pemberian kepada anak, illa li udhrin, kecuali karena uzur. Nah itu jadi makruh kalau gak ada apa-apa kok kemudian pemberian kepada anak diminta kembali, kecuali karena ada uzur. Contohnya apa? Karena seperti sekiranya ada siapa waladu, anak itu akot, anaknya malah berani sama orang tua, dikasih motor dibilangin tidak bisa, dibilangin tidak bisa, malah berani. Au yasrifuha, atau menggunakan atau menggunakan siapa anak itu kepada mau fi maksiat, digunakan untuk maksiat, maka boleh ditarik kembali. Tadi kasih motor untuk kebut-kebutan, malah kemana-mana nggak pulang dan sebagainya. Wabahasa, dan membahas siapa bulkini imtina'ahu, pada tercegahnya rujuk fi sodakotin wajibatin, di dalam sodakoh wajibah kazakatin, seperti zakat. Contohnya zakat kepada anak. Dan kemarin zakat kepada anak itu boleh kalau anak itu sudah tidak menjadi tanggungan, namanya, dan kemudian anak itu bisa bekerja tapi miskin. Namanya punya anak dan keluarga, ya berarti kan dia sudah kerja sebetulnya tapi miskin. Nah kemudian lihat anaknya miskin, orang ini boleh bapaknya nggak mau bayar zakat kepada anaknya, karena anaknya miskin. Atau sebaliknya sama, orang tua yang terpisah dengan orang tuanya kan, kalau kayak seumuran saya begini kan, anak saya kan sudah keluar dari keluarga, makanya orang tuanya masih bisa kerja tapi miskin, maka boleh anak bayar zakat kepada orang tua. Nah, kecuali kalau orang tuanya udah sepuh, udah tidak kerja, untuk sehari-hariannya itu ditanggung oleh anaknya, maka tidak boleh bayar zakat kepada orang tua. Demikian halnya juga anaknya yang masih ditanggung, ya, walaupun sudah kuliah, walaupun sudah keluarga masih ikut di rumah, itu masih ditanggung makannya, maka tidak boleh zakat kepada anaknya. Nah, termasuk kalau zakat kepada anak tadi yang memang tidak mampu, tidak boleh orang tua kemudian narik kembali zakatnya. Wa nadrin dan nadar, wa kafaratin dan kafarat.
Babima dan dengan perkara Dakaro yang menuturkan siapa Imam Bulkini itu kepadanya. Afta berfatwa siapa athiruna kebanyakan ulama iman dari orang-orang sahabat yang telah mendahului siapa man pada Imam Bulkini wa ta'akhara dan menjadi akhir siapa man anu dari Imam Bulkini. Jadi yang udah baik yang lebih dulu maupun yang belakang. Walau dan itu bagi aslu arruju'u boleh menarik kembali menjatuh fima di dalam perkara akor yang ikrar siapa aslu bi'anau dengan semua itu di far'i. Ada orang ikrar bahwa barang ini tak kasihkan anak saya namanya ini, kemudian ditarik kembali boleh. Kama seperti keterangan Afta yang berfatwa bi dengan siapa An-Nawawi Wa'tamadahu dan berpegangan kepada siapa jam'un mutaakhirun sekumpulan ulama mutaakhir. Qala berkata siapa Jalaluddin Bulkini, Imam Jalaluddin Al-Bulkini anak Abi dari bapaknya Jalaluddin Al-Bulkini. Wa fardu dzalika dan adapun perkiraan demikian tadi itu walau arruju itu fima di dalam perkara idza fassarahu ketika menafsiri siapa aslu hu kepada ma tadi aqarra tadi bil hibati dengan hibah. Bahwa adapun ma fassarahu itu fardun adalah sesuatu yang seharusnya lah Buddha tidak bisa tidak minta fardu. Intaha habis apa kau